Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Kesempatan kali ini saya akan menceritakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang merupakan sahabat yang sangat berjasa dalam perkembangan Islam, teman-teman. Siapa dia? Ikuti terus ya ceritanya ya. Kisah Abu Bakar As-Siddiq, kekasih Rasulullah SAW dan seorang khalifah pertama. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sahabat Amr bin Ash pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai siapakah yang paling beliau cintai. Nabi Muhammad SAW menjawab, Aisyah. Lalu Amr bin As bertanya lagi, siapa lagi dari golongan laki-laki ya Rasulullah? Beliau menjawab, ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Karena riwayat tersebut, Abu Bakar As-Siddiq memperoleh julukan sebagai kekasih Rasulullah SAW. 2 tahun setelah tahun gajah 573 Masehi, Abu Bakar lahir tanggal 27 Oktober 573 Masehi dari keluarga terhormat di Mekah. Ayahnya bernama Utsman yang lebih dikenal dengan nama Abu Quhafah dan ibunya bernama Ummu Al-Khair Salma binti Sakhr bin Amir bin Ka'ab. Ia berusia 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk Islam ini, nama Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah yang artinya hamba Ka'bah, teman-teman. Yang kemudian diubah oleh Nabi menjadi Abdullah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab dan seterusnya. Bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad pada kakeknya yang bernama Murrah bin Ka'ab. Ketika kecil, Abu Bakar dikenal sebagai anak yang mempunyai sifat yang baik dan mulia. Nah, beliau ini seorang yang mempunyai sifat jujur dan juga dapat dipercaya. Sifat-sifat mulia itu yang membuat Abu Bakar menjadi sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar menghabiskan masa kecilnya seperti anak Arab pada zaman itu di antara suku Baduy yang menyebut diri mereka ini dengan nama rakyat unta. Ketika kecil, Abu Bakar sering sekali bermain dengan unta dan kambing. Dan kecintaannya terhadap unta inilah yang memberinya nama Abu Bakar yang berarti bapaknya unta. Ada sebuah kisah menarik nih teman-teman. Sebuah cerita ketika Abu Bakar ini masih kecil. Ayahnya ini kan membawanya dia ke Ka'bah dan meminta Abu Bakar ini berdoa kepada berhala. Kan ketika itu tuh Ka'bah isinya berhala banyak sekali di sekitarnya. Nah setelah itu ayahnya tuh kan pergi mengurus bisnis lainnya. Sedangkan si Abu Bakar tuh ditinggalkan sendirian dengan berhadapan dengan berhala-berhala tersebut. Nah Abu Bakar lalu berdoa tuh kepada berhala. Ya Tuhanku, aku sedang membutuhkan pakaian, berikanlah kepadaku pakaian gitu. Dia berdoa di depan berhala. Tapi berhala itu kan cuek aja tuh, nggak ada tanggapan apapun untuk menanggapi permintaan si Abu Bakar ini. Kemudian Abu Bakar berdoa lagi kepada berhala lainnya dan mengatakan, ya Tuhanku, berikanlah aku makanan yang lezat. Lihatlah aku ini lapar gitu. Nah berhala itu juga cuek teman-teman, diem aja. Dia nggak dengerin tuh, nggak bereaksi dengan permintaan atau doa si Abu Bakar kecil itu. Abu Bakar mulai kesel nih karena permintaannya tuh nggak dikabulkan. Nah dia udah nggak sabar nih. Lalu diambillah sebuah batu dan kepada berhala tersebut, di sini saya sedang mengangkat batu gitu. Dan akan saya arahkan kepadamu, akan saya lempar. Kalau kamu memang Tuhan, maka lindungilah dirimu sendiri. Abu Bakar lalu melemparkan batu tersebut ke arah berhala itu dan meninggalkan Ka'bah. Dia tuh kesel banget karena permintaannya nggak ada yang dipenuhi. Setelah itu Abu Bakar tidak pernah lagi datang ke Ka'bah untuk menyembah berhala-berhala. Ketika umurnya berusia 10 tahun, Abu Bakar pergi ke Suriah bersama ayahnya dengan kafilah atau rombongan dagang mereka. Nabi Muhammad yang pada saat itu berusia 12 tahun juga ikut bersama rombongan tersebut, teman-teman. Pada tahun 591, Abu Bakar yang berusia 18 tahun pergi untuk berdagang
berprofesi sebagai pedagang kain yang memang sudah menjadi bisnis keluarga mereka. Dan dalam tahun-tahun mendatang, Abu Bakar sering sekali pergi dengan rombongan atau kafilahnya. Perjalanan bisnis ini membawanya pergi ke Yaman, ke Suriah, dan juga beberapa tempat lainnya di luar negeri. Perjalanan bisnis inilah yang membuatnya Abu Bakar semakin kaya dan semakin berpengalaman dalam berdagang. Bisnisnya pun semakin berkembang, mempengaruhi status sosial Abu Bakar kala itu. Meskipun ayahnya Abu Quhafah Utsman ini masih hidup, tetapi Abu Bakar malah justru diakui sebagai pemimpin rombongan tersebut. Seperti anak-anak lain dari keluarga pedagang Mekah yang kaya raya, Abu Bakar ini juga termasuk anak yang terpelajar. Ia bisa menulis, bisa membaca, dan suka berpuisi. Abu Bakar biasanya ini menghadiri pameran tahunan di UKAS dan ikut berpartisipasi dalam simposium puisi, teman-teman. Dia memiliki daya ingat yang sangat bagus dan pemahaman yang baik mengenai silsilah atau asal-usul suku-suku di Arab, sejarah, dan juga perpolitikan. Ketika dewasa, Abu Bakar ini menjadi saudagar yang kaya raya. Meskipun begitu, beliau ini tidak menjadi orang yang pelit ya. Hampir seluruh kekayaannya ini digunakan untuk membantu orang-orang miskin. Beliau juga suka menolong. Apabila melihat orang yang sedang kesusahan, hatinya ini merasa sedih dan ia akan menolong orang tersebut. Sesudah masuk Islam, seluruh kekayaan hartanya itu ia keluarkan untuk kepentingan dakwah dan kesejahteraan umat Islam, teman-teman. Setelah kembali dari perjalanan bisnis dari Yaman, Abu Bakar ini diberitahu oleh teman-temannya bahwa ketika beliau tidak berada di Mekah, Nabi Muhammad SAW menyatakan dirinya bahwa beliau adalah seorang utusan Allah. Sejak zaman jahiliyah dulu, memang Abu Bakar ini adalah sahabatnya Rasulullah. Pada suatu hari, dia hendak menemui Rasulullah nih teman-teman. Nah, ketika bertemu dengan Rasulullah, dia berkata, "Wahai Abu Qasim," panggilan Nabi, "ada apa denganmu sehingga engkau tidak terlihat di majelis kaummu dan orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku mengajak kamu kepada Allah." Setelah Rasulullah berbicara, Abu Bakar langsung teman-teman masuk Islam saat itu juga. Nah, melihat keislaman itu dia senang sekali. Kemudian Abu Bakar menemui Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, mengajak mereka untuk masuk Islam. Lalu mereka pun masuk Islam atas ajakan Abu Bakar. Ada nih sejumlah julukan bagi Abu Bakar, teman-teman. Selain kekasihnya Rasulullah SAW, julukan yang paling populer adalah As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, yang dalam bahasa Arab, As-Siddiq ini artinya sosok yang paling jujur dan benar. Nah, julukan ini diperoleh karena ia selalu membenarkan segala ucapan, perbuatan, dan risalah yang disampaikan atau diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kisah mengenai munculnya julukan ini awalnya ia dapatkan ketika ia mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Lalu Nabi Muhammad diangkat ke langit ketujuh untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan aja teman-teman, ketika itu kan belum ada yang namanya pesawat, roket, perjalanan keluar angkasa. Siapa gitu yang percaya cerita Nabi Muhammad SAW kala itu yang bisa pergi ke langit ketujuh hanya dalam waktu 1 malam saja? Peristiwa itu bagi orang-orang kafir Quraisy ini nggak masuk akal. Bagaimana mungkin Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina hanya dalam waktu 1 malam. Lantas selanjutnya beliau menceritakan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu orang-orang kafir Quraisy justru mentertawakan Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Bakar ini bertemu dengan mereka, orang-orang kafir Quraisy ini berkata,
Teman kamu tuh Muhammad ngaku-ngaku udah pergi ke Baitul Maqdis Palestina dalam waktu semalam, kata mereka sambil tertawa terbahak-bahak, ngejek gitu, ceritanya ngejek gitu. Tapi kemudian Abu Bakar menjawab, jika ia Muhammad berkata seperti itu, maka itu adalah benar. Abu Bakar termasuk dalam orang-orang yang paling awal masuk Islam atau dikenal dengan golongan as-sabiqun awwalun. Golongan inilah yang pertama kali mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka ini dijamin masuk surga, teman-teman. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Berdasarkan sebuah buku biografi Abu Bakar As-Siddiq yang diterbitkan tahun 2003, Muhammad Hussein Haikal menulis mengenai perawakan Abu Bakar yang kurus, yang mempunyai bahu yang kecil, wajahnya tuh lancip, matanya cekung, serta dagunya agak menonjol. Nah, kulit Abu Bakar ini termasuk putih dan urat-urat tangannya tuh terlihat menonjol, teman-teman. Abu Bakar memiliki 4 orang istri, yaitu yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza, Zainab binti Amir, Asma binti Umais, dan Habibah binti Kharijah. Dari keempat istrinya, ia memiliki 6 orang anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Salah satunya adalah Aisyah binti Abu Bakar yang merupakan istri kesayangan Rasulullah SAW. Istri pertama Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza tidak menerima agama Islam. Lalu akhirnya Abu Bakar menceraikannya. Istrinya yang lain yang bernama Umi Ruman juga menjadi mu'alaf. Semua anak Abu Bakar menerima agama Islam kecuali Abdurrahman bin Abu Bakar, sehingga membuat mereka tuh terpisah, teman-teman. Tapi walaupun pada akhirnya juga Abdurrahman ini juga nanti juga menjadi muslim atau mu'alaf setelah adanya perjanjian Hudaibiyah. Sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, di masa sakitnya beliau sudah mengisyaratkan agar digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat Islam kala itu. Lantas usai Rasulullah SAW meninggal dunia pada 11 Hijriah atau 632 Masehi, sebelum dipilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama, sempat terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Namun akhirnya Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama Islam dalam kekhalifahan Rasyidin. Setelah orang-orang selesai membaiatnya, Abu Bakar pun berpidato sebagai sambutan atas kepercayaan orang banyak pada dirinya, teman-teman ya. Wahai manusia, sekarang aku telah menjabat pekerjaan ini. Tetapi tidaklah aku orang yang lebih baik daripada kamu. Jika aku telah berlaku baik dalam jabatanku, sokonglah aku. Namun jika aku bersalah, tegakkanlah aku kembali. Kejujuran adalah suatu amanat, kedustaan adalah suatu hianat. Orang yang kuat di antara kamu, di sisiku ia lemah karena aku tarik darinya untuk hak si lemah. Orang yang lemah di sisimu dan di sisiku ia kuat, sehingga akan kuberikan haknya dari si kuat, insya Allah. Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya, begitu katanya. Namun kalau aku melanggar perintah Allah dan Rasul, tidak usah kamu mengikutiku, begitu kata Abu Bakar dalam pidatonya. Sebagai khalifah pertama, ia memiliki banyak sekali jasa-jasa. Salah satunya adalah mengumpulkan Al-Quran. Di waktu itu, Al-Quran ayat-ayatnya kan tercecer di banyak sekali tempat. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di permukaan batu cadas, dan hafalan para sahabat Nabi per surat atau ayat-ayat tertentu. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit agar mengumpulkan Al-Quran hingga menjadi satu kesatuan. Selain mengumpulkan teks Al-Quran, jasa Abu Bakar adalah melanjutkan misi pasukan yang dipimpin Usamah yang sebelumnya telah dipersiapkan Rasulullah SAW sebelum wafat. Kebijakannya menyatukan persepsi sahabat, pengiriman pasukan untuk menyebarkan agama Allah. Sekitar 2 tahun 2 bulan ia memimpin umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tanggal 23 Agustus
634 Masehi karena sakit yang ia derita di usia 61 tahun. Ia dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, teman-teman. Nah, demikian teman-teman kisah singkat hidup sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.